Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih bagi kalian yang selalu mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Video kali ini kita akan membahas seorang TikToker yang berulah lagi. Kalau istilahnya kita bisa bilang, habis entok muncullah Nora. Seorang TikToker yang bernama Nora Aritonang berulah dengan mengejek agama Kristen. Potensi mengejek atau menghina agama orang lain itu teman-teman, banyak dampak negatifnya. Yang pertama pasti menimbulkan keresahan. Dan yang pasti kalau sudah resah pasti menimbulkan kegaduhan. Intinya adalah tidak ada hal-hal positif yang bisa diambil dari penghinaan terhadap agama orang lain. Saya pikir sudah tidak ada lagi ya orang-orang seperti Ratu Entok ini. Tetapi muncullah seorang Nora Aritonang. Ketika videonya viral, ternyata video yang ada di akun TikToknya sudah tidak ada lagi. Yang artinya ya, kita tahulah ya. Tapi ketika saya mengecek video yang lain, ternyata ada yang sedang mengusut tentang Nora Aritonang ini. Ya semoga dapat terselesaikan dengan baik lah ya. Intinya adalah, apapun yang kita lakukan, jangan sampai kita menghina apa yang menjadi hak atau kepercayaan orang lain. Kita akan mendengarkan video singkat dari Nora Aritonang sebelum kita membahasnya. Tapi setelah yang satu. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan video singkatnya terlebih dulu, baru kita berkomentar dengan video tersebut. Dia bokep. Kalau seandainya Nabi kami mempunyai banyak istri, wajar. Nabi kami ganteng. Nabi kami itu laki-laki normal. Ada Tuhan berumur 8 hari dia akan dandan. Berumur 8 hari nonotnya dipotong. Umur 33 tahun tidak difungsikan. Mantap kali Tuhan kayak begini, Bang. Suka kali aku. Itu pertanyaan saya, Tuhan kok normal apa enggak itu? Yesus normal apa enggak itu? Jangan-jangan teman-teman sudah melihat videonya ya, bagaimana sikap dari seorang Nora Aritonang ini. Padahal kalau kita melihat pakaiannya sangat islami sekali ya. Disclaimer terlebih dahulu, tidak semua orang seperti Nora Aritonang ya, sekali lagi tidak semua. Jadi saya mengajak kita semua jangan sampai kita langsung memukul rata bahwa orang yang beragama seperti ini ya kelakuannya seperti Nora. Tidak sama sekali teman-teman, itu tidak benar. Dan mari kita lebih bijak lagi menanggapinya. Kita fokus kepada Nora. Apa yang dikatakan Nora Aritonang ini mengenai Yesus Kristus sangat-sangat tidaklah pantas untuk dikatakan. Maaf, dia sampai membicarakan mengenai hasrat dan lain sebagainya. Itu kan hal yang tidak pantas untuk dibicarakan. Lagi-lagi dia sedang membandingkan ya, dia sedang membandingkan Tuhan Yesus dengan nabinya. Apakah dia tidak berpikir kalau seandainya orang lain mengatakan Nabi Muhammadnya seperti itu begitu, nabi kesayangannya? Saya pikir hal seperti itu tidaklah perlu terjadi. Ya. Buat Nora Aritonang, jika Anda adalah dulunya seorang mungkin Kristen, saya tidak tahu ya, dan setelah itu Anda mualaf menjadi seorang Muslim, harusnya Anda memperdalam ilmu Islamnya, bagaimana beribadah untuk menghormati orang lain. Nah, hal seperti ini kan hal yang sangat jauh dari apa yang sedang dikenakan oleh Nora Aritonang ini. Ada seorang yang beragama seperti Nora juga. Saya rasa ini adalah dari NU ya. Dan saya pikir kita perlu mendengarkan penjelasannya, karena memang betul-betul tokoh dari agama Islam yang dimana organisasinya NU ini sangat-sangat tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Nora. Mari kita dengarkan bersama-sama. Pak Polisi, ini ada PR satu lagi buat panjenengan. Itu saya temukan di akun Twitter atau akun X sekarang ya. Katanya namanya Nora Aritonang. Dia dengan sangat gamblang menghinakan
sesembahan umat Kristiani. Dia menyebut jelas-jelasan Tuhan Yesus. Ini tidak boleh dibiarkan, Pak. Nanti berbahaya ini kan, orang-orang yang merusak kerukunan antar umat beragama. Sebagaimana kemarin ketua FPI di Parepare ditangkap, sudah ditahan. Maka ini juga saya kira parah, sama parahnya. Ini menghinakan sesembahan umat lain. Ini kalau dibiarkan, nggak diurus, nggak ditangkap, nanti akan semakin banyak orang macam seperti ini. Dan ini dampaknya luar biasa, sangat merusak persatuan, merusak kerukunan antar umat beragama. Kalau kemudian umat agama lain, umat Kristiani atau yang lain membalas hal yang sama, mendiskreditkan simbol-simbol agama Nabi umat Islam misalkan, di tempat agama mereka atau di wilayah yang mayoritas non-muslim, kemudian masyarakat muslim di wilayah lain marah, bisa menjadi perang saudara, Pak. Iya, makanya sekali lagi saya sudah beratus-ratus kali mengingatkan orang, kemudian masyarakat muslim di wilayah lain marah, bisa menjadi perang saudara, Pak. Iya, makanya sekali lagi saya sudah beratus-ratus kali mengingatkan orang-orang seperti ini tidak boleh dibiarkan. Ya kebetulan ini pelakunya muslim, ya. Dari pakaiannya dia pakai kerudung, pasti seorang muslimah. Apalagi seorang muslimah sebagai warga mayoritas di tanah air ini, ya mestinya memberikan contoh yang baik, memberikan teladan uswah yang hasanah yang baik kepada warga lain yang minoritas. Jangan mentang-mentang mayoritas kemudian seenaknya menghinakan, merendahkan, menyudutkan sesembahan Nabi umat agama lain. Ini sangat-sangat berbahaya. Ini momennya kebetulan bareng dengan momen Parepare. Ini sama persis ini. Penistaan agama juga nih, sahabat dari Aritonang itu. Itu udah jelas-jelasan menyebut Yesus Kristus, Tuhan Yesus gitu ya, menistakan. Sangat tidak layak. Pokoknya siapapun ya, intinya siapapun dari agama manapun yang merendahkan sesembahan agama orang lain atau simbol-simbol agama umat lain, ini tidak boleh dibiarkan. Ada pasalnya penodaan agama, ya harus dikenakan. Gak usah singap, sudah sering kali, beribu kali saya sampaikan. Gak usah kita ngurusin sesembahan umat lain. Gak usah kita ngurusin keyakinan umat lain. Itu rumah tangga orang lain gak usah diurusin. Masing-masing punya urusan sendiri. Urusilah sesembahanmu, urusilah peribadatanmu, ibadahmu. Biarkan ibadah umat lain menjadi urusan umat lain. Keyakinan umat lain menjadi keyakinan umat lain. Lakum dinukum waliyadin. Umat Islam harusnya punya pedoman itu kan. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Gak usah ngurusin keyakinan umat lain. Sebagaimana kita punya kepercayaan, punya keimanan, punya keyakinan bahwa agama kita yang paling benar, mereka juga punya keyakinan yang sama. Dan setiap pemeluk agama harus punya keyakinan begitu. Harus punya keyakinan bahwa agama saya benar, yakin benar. Tapi bersamaan dengan itu kita tidak boleh kemudian menjudge bahwa agama lain adalah salah. Agama lain karena dianggap salah kemudian harus dilawan. Nggak boleh begitu, bro. Itu tadi Quran sudah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Keyakinanmu untukmu, keyakinanku untukku. Begitu loh. Itu yang disebut saling menghargai, toleransi umat beragama. Nah, mengapa peristiwa semacam ini sering kali terjadi? Ya, menurut saya karena aparat kepolisian kadang-kadang terlalu lemah dengan kelompok mayoritas. Di Indonesia kelompok mayoritas ya kelompok Muslim. Saya orang Muslim, saya harus katakan itu. Tidak boleh dong Pak Polisi. Kita harus adil. Semua orang di hadapan hukum sama. Banyak tokoh-tokoh agama kita yang sering kali melecehkan, menyinggung simbol-simbol agama lain dibiarkan. Sehingga kemudian jamangahnya umatnya ikut-ikutan. Karena itu menjadi dasar, oh itu juga aman kok menistakan agama lain, nggak ditangkap polisi, nggak diproses. Saya juga ikut, kan begitu. Contoh, Abdul Somad Uwas. Dia pernah melecehkan tanda salib kan, katanya ada jinnya dan sebagainya. Itu dibiarkan, kan nggak diproses, padahal dilaporkan ke polisi. Muhammad Rizik Syihab, ayo, melecehkan simbol agama lain. Mengatakan katanya Tuhan agama lain punya anak lalu bidanya siapa? Itu kan menyinggung, menyakiti umat lain. Dibiarkan, nggak diproses. Makanya pengikut-pengikutnya ya kayak gini ini ikut-ikutan. Maka kalau negara ini mau aman, cita-cita kita, kampanye kita tentang toleransi beragama, tentang Islam rahmatan lil alamin, tentang
kerukunan antar umat beragama, Bhinneka Tunggal Ika itu mau berjalan dengan baik, ya yang orang-orang yang melanggar tentang itu semua ya harus dikenai sanksi yang tegas dong. Jangan dibiarkan, apalagi hal itu dilakukan oleh tokoh agama, oleh ustadz yang menjadi panutan, itu menurut saya hukumannya harus lebih berat dibanding orang awam. Karena orang awam itu mungkin belum paham betul, nggak tahu ikut-ikutan ustadznya. Tapi ustadz kan paham, tokoh kan paham. Kalau dibiarkan itu akan dicontoh, diikuti oleh jamaahnya. Oh, ustadz saya juga menistakan tanda salib, dibiarkan, berarti saya boleh, kan begitu pengertiannya. Maka mudah-mudahan polisi hari ini semakin tegas lah menghukum, memberikan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang ada terhadap orang-orang yang menghinakan keyakinan, kepercayaan, simbol-simbol umat agama lain di Indonesia ini. Karena kita punya Pancasila, kita punya persatuan Indonesia, kita punya Bhinneka Tunggal Ika yang wajib kita jaga bersama, wajib kita sirami bersama, kita bawa bersama, agar bangsa ini bisa hidup rukun berdampingan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Nah, kerukunan antar umat beragama inilah yang kemudian akan menciptakan hidup yang damai dalam perbedaan. Pesannya sekali lagi teman-teman, jika kita tidak satu iman, jika kita memiliki perbedaan yang jauh, ya kita harus menghormati perbedaan itu. Lantas bagaimana dengan... Jadi tidak perlulah kita membuang-buang energi untuk melakukan hal-hal negatif seperti ini. Lebih baik kita saling mengasihi satu dengan yang lain, begitu ya. Toh Nora Aritonang juga kan pasti memiliki keluarga-keluarga yang masih beragama Kristen kalau memang dia mualaf, begitu ya. Sangat disayangkan kelakuan seperti ini. Dan saya serahkan kepada teman-teman semua bagaimana tanggapannya ya. Tapi demikianlah penjelasan dari seorang tokoh Islam itu sendiri mengenai apa yang dilakukan oleh Nora ini. Intinya adalah jangan sampai ada lagi orang-orang yang bahkan justru mencemarkan agama sendiri lewat kelakuannya yang tidak memiliki etika sama sekali. Yuk jaga perdamaian bersama-sama, karena kita memiliki perbedaan, tetapi perbedaan itu bukan untuk memecah belah bangsa ini. Mari kita sama-sama doakan bangsa ini agar bangsa ini memiliki kedamaian. Terima kasih. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati. Salam kepo rohani.